Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Susilawati dengan NIM 1120080, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karakter building mengenai isu keprihatinan negara Indonesia. Adapun 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia yaitu korupsi, narkoba, radialisme dan NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan konservasi satwa liar. Nah, saya mengambil tema mengenai narkoba dengan judul Bahaya Narkoba untuk Semua. Apa itu narkoba? Jadi, narkoba adalah obat atau sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh serta telah beredar di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Narkoba terdiri dari 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Untuk pembahasan yang pertama itu ada narkotika. Jadi, narkotika merupakan zat yang terdiri dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Gambar di samping ini merupakan contoh dari narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Untuk golongan 1 itu terdiri dari 65 jenis dan salah satunya yaitu adalah heroin, kokain, dan ganja. Untuk golongan 2 ada 86 jenis dan salah satunya itu ada morfin dan petidin. Sedangkan golongan ketiga itu ada 39 jenis dan salah satunya yaitu adalah kodein. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika merupakan zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan secara pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Untuk contoh dari narkoba jenis psikotropika itu tertera pada gambar. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 contohnya itu ada ekstansi. Untuk golongan 1 hanya digunakan sebagai ilmu pengetahuan saja. Untuk golongan 2 ada amfetamin, golongan 3 ada fenobatin, dan golongan 4 ada barbital. Golongan 2, 3, dan 4 itu bisa digunakan sebagai ilmu pengetahuan, juga bisa diterapkan karena berkhasiat sebagai obat. Selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, ingin menggunakannya secara terus-menerus. Ketergantungan yang timbul bisa membuat pemakainya itu merasa depresi dan kesakitan apabila tidak mengonsumsinya. Jadi, narkotika dan psikotropika termasuk ke dalam zat adiktif, sebab keduanya dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Sejarah singkat narkoba. Narkoba pertama kali dikenal oleh masyarakat Sumeria pada tahun 2000 sebelum Masehi yang berasal dari serbuk sari bunga opium atau candu. Biasanya disebut good hill. Good hill ini memiliki arti tumbuhan yang menggembirakan. Jadi, pada saat itu opium itu berfungsi sebagai obat tidur dan obat penghilang rasa sakit saat dihirup. Sehingga narkoba biasa digunakan oleh dokter untuk membius pasien ketika akan melakukan operasi atau digunakan sebagai obat proses penyembuhan penyakit tertentu. Namun, narkoba ini seringkali disalahgunakan sehingga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan orang-orang yang mengkonsumsinya. Indonesia mengenal penggunaan obat-obat jenis opium sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda memperbolehkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap opium dan pengadaannya secara legal berdasarkan undang-undang. Namun, ketika pemerintahan Jepang tiba di Indonesia, pemerintahan penduduk Jepang menghapuskan undang-undang itu dan melarang pemakaian opium.
Setelah kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang berkaitan dengan produksi, penggunaan, dan distribusi dari obat-obat berbahaya. Pada tahun 1970-an, narkotika menjadi masalah besar. Maka dibuatlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Nah, undang-undang ini berisi tentang ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan cara pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Di masa pandemi COVID-19, penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Pandemi telah mempengaruhi kesehatan individu dari seluruh lapisan masyarakat. Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya, khususnya kalangan pelajar. Pelajar ini sangat rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Mereka masih labil untuk mencari jati diri mereka sendiri. Keinginan mereka untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang itu sangat besar sekali. Walaupun dianggap wajar, namun hal ini dapat memudahkan remaja untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba yang paling banyak yaitu usia remaja. Ketika mereka sudah merasakan kenikmatan dari menggunakan narkoba, mereka akan terus menggunakannya sehingga membuat mereka merasa kecanduan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba, bahkan sampai ada yang mencuri. Contoh nyata terjadi di Aceh terhadap 6 remaja yang 3 diantaranya itu masih anak di bawah umur. Pada tanggal 26 Januari 2021 yang lalu, mereka diciduk personel Polsek Kuta Alam saat tengah menggelar pesta di bekas Hotel Raja Wali Banda Aceh. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku sudah melakukan pencurian di 18 lokasi di Banda Aceh. Motif mereka mencuri untuk membeli narkoba. Hal ini sangat disayangkan. Kasus pencurian seperti ini dapat membuat para remaja menjadi kriminal-kriminal dengan mentalitas yang buruk, sehingga menyebabkan masa depan mereka hancur. Mungkin kita pernah berpikir bahwa lebih baik tidak ada narkoba di dunia ini, namun nyatanya tidak. Karena sebagian narkoba itu sangat berguna untuk kepentingan medis. Contohnya itu ada LSD mengatasi gangguan jiwa. Ada kokain dan tanaman koka mampu dipakai sebagai obat bius. Ada heroin menjadi penghilang rasa sakit, dan yang terakhir itu ada ketamin sebagai obat mengurangi depresi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperbolehkan penggunaan narkoba untuk kepentingan medis. Efek obat yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama ada depresan. Depresan ini menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakainya ini merasa tenang. Bahkan bisa membuat pemakainya tidur dan tidak sadarkan diri. Yang kedua ada stimulan. Stimulan membuat rangsangan untuk fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen ini menimbulkan efek halusinasi pada pemakainya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada beberapa upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang bisa diaplikasikan di masyarakat, khususnya oleh para pelajar. Yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa melalui pendidikan agama, baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan peran keluarga, karena peran keluarga sangat penting terhadap pembinaan diri seseorang. Yang ketiga, mempunyai hobi dan aktivitas yang positif. Ketika kita mempunyai hobi dan aktivitas yang positif, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Yang keempat yaitu melakukan pencegahan. Untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, sesuai dengan slogan yang berbunyi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kelima, membuat iklan layanan masyarakat di berbagai media, seperti bioskop dan media sosial.
Selain sebagai sarana hiburan, bioskop diharapkan dapat menginspirasi dan menyadarkan setiap orang yang menyaksikannya. Begitupun dengan media sosial. Media ini memiliki banyak penggunanya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Dengan begitu, penyebaran pesan melalui media sosial akan menyebar secara cepat dan diharapkan mampu diaplikasikan sebagai sarana penyebaran penyalahgunaan narkoba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa narkoba akan bermanfaat apabila digunakan sebagai obat sesuai dengan dosis yang disarankan oleh dokter. Namun, akan menjadi berbahaya apabila dipakai secara berlebihan. Dengan begitu, mari kita lindungi diri, jauhi narkoba, dekati keluarga. Tanpa narkoba, hidup akan sejahtera. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.